adik-adik, selamat berjumpa di ibadah IMPA secara daring online. Biarlah kiranya adik-adik selalu sehat, selalu bahagia, dan juga sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Ya, IMPA pada hari ini kita akan mulai dengan lagu baca kitab suci tiap hari. Ya, silakan Kak Kris. Ya, kita ambil kidung cerianya. Kita sekarang mau nyanyi dari kidung ceria nomor 261, Ku Berbahagia. Silakan Kak Kris. Ya, kita sudah nyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Ya, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami anak-anak-Mu setiap hari. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah IMPA ini. Dengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Biarlah Tuhan juga
memimpin ibadah IMPA ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau nyanyi lagi. Ambil kidung cerianya, kita akan menyanyi dari kidung ceria nomor 223. Tuhan memanggil aku. Silakan Kak Kris. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah, adik-adik buka dari Perjanjian Baru dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sikap doanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Hingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami dengan keadaan sehat boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan Yesus, saat ini Alkitab kami sudah terbuka, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, membimbing kami agar kami dapat mengerti. Demikian juga dengan kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah memperlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama membaca Alkitab. Sekarang kita mau dengar cerita. Tapi sebelumnya Kak Tini mau kasih film dulu. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita sama-sama menikmati film ini dari awal sampai akhir. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.
Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Siapa yang nontonnya lengkap dari awal sampai akhir? Bagus ya filmnya. Masih ingat ada siapa aja di yang film tadi? Ada Tuhan Yesus. Ada siapa lagi? Ada orang banyak. Lalu ada siapa? Murid Tuhan Yesus. Lalu ada siapa lagi yang terakhir adik-adik lihat tadi? Orang sakit kusta. Di film tadi adik-adik lihat, yang sakit kusta itu dia sakit kulit, tangannya penuh dengan luka, dengan benjol-benjolan. Kasihan ya, sakit kusta itu pada zaman dulu itu dianggap sangat berbahaya dan penyakit itu sangat menular, sehingga orang yang sakit kusta itu dia akan dikucilkan, tidak boleh ketemu dengan orang, bahkan dengan keluarganya sendiri. Tidak boleh ketemu anak, istri, kakak, adik. Kasihan ya, seperti orang kusta yang tadi kita lihat di film itu. Nah, adik-adik masih ingat tadi ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, orang kusta itu lihat. Lalu apa yang dia lakukan? Orang kusta itu melihat Tuhan Yesus, lalu dia langsung sujud menyembah Tuhan Yesus. Lalu dia berkata apa kepada Tuhan Yesus? Adik-adik masih ingat? Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wah, ternyata
Tuhan Yesus, akan kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan kemudian? Tuhan Yesus takut, itu kan menular. Tidak, tapi yang Tuhan Yesus lakukan apa? Dia jamah orang yang sakit kusta itu. Lalu Tuhan berkata, aku mau, tahirlah engkau. Dan seketika itu juga orang kusta itu lihat tangannya semuanya menjadi sembuh. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu berkuasa. Dengan menjamah saja orang kusta itu langsung sembuh, ya. Nah, adik-adik, sama seperti orang kusta yang kita baca di Alkitab atau yang tadi kita tonton di film, kita juga sebagai murid Tuhan Yesus harus juga memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus itulah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Sekarang ini adik-adik tahu kan ada penyakit juga yang sangat menular. Ya, sekarang sedang ada virus COVID-19. Karena itu kita harus diam di rumah, tidak boleh keluar, belajarnya dari rumah, mainnya dari rumah. Tapi itu harus kita lakukan supaya kita tidak terkena virus COVID. Ya, sama seperti sakit kusta itu menular pada zaman dulu. Virus sekarang pun sangat menular. Tetapi ingat, kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang berkuasa. Jadi kita pun harus sama seperti orang kusta ini, percaya sama Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita taat pada perintah Tuhan Yesus. Kita harus rajin berdoa. Kalau kita taat pada Tuhan Yesus, berarti kita taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau mama bilang pakai maskernya yang benar, adik-adik harus pakai masker yang benar. Adik-adik harus rajin cuci tangan, maka kita harus rajin cuci tangan yang benar, pakai sabun. Lalu adik-adik harus menjaga jarak, tetap di rumah, tidak main keluar, dan makan makanan yang sehat, makan sayur, buah-buahan, makanannya harus dihabiskan. Karena itu pasti percaya kita akan terhindar dari virus itu, ya. Dan kita juga harus selalu berdoa pada Tuhan Yesus supaya pandemi ini segera berakhir. Adik-adik udah kangen kan ketemu dengan teman-teman di sekolah, di IMPA, ketemu dengan kakak-kakak, mau bermain di luar. Maka adik-adik harus selalu berdoa. Minta sama mama, papa, berdoa bersama. Coba kalau semua anak Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus yang hebat, yang kuasa, kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Nah, karena itu mulai sekarang adik-adik selalu ingat, selalu percaya sama Tuhan Yesus, taat dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai adik-adik semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk lagu responnya, kita buka lagi Kidung Cerianya nomor 222, Berserah kepada Yesus. Silakan Kak Kris. Percaya
syafaat. Kita mau berdoa untuk gereja, bangsa negara, sekolah, orang sakit. Semuanya sikap doanya yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh seperti orang kusta yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, tolong kami, Pak Presiden beserta dengan para menteri, bertugas dari atas sampai bawah Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terkhusus lagi di saat ini Tuhan, negeri kami mengalami begitu banyak bencana, baik itu bencana alam, gempa, banjir, pesawat jatuh. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua, Tuhan beri kekuatan, penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami bencana atau musibah ini. Tuhan kiranya menghadirkan tetap sukacita bagi mereka semuanya. Dan biar kami boleh saling membahu, menolong, mengulurkan tangan kami bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Koinonia. Tuhan berkati akan pelayanan-pelayanan di dalamnya yang saat ini kami lakukan meskipun secara online. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut memberkati agar pelayanan ini boleh tetap berjalan dengan baik, menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati akan kakak-kakak layan yang dengan setia senantiasa Tuhan melayani secara online bagi kami semuanya. Tuhan berkati Ibu Pendeta dengan para majelis yang lain. Tuhan beri kesehatan yang baik bagi mereka semuanya agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terkhusus lagi mereka yang terkena sakit akibat virus COVID-19. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka, Engkau beri kesehatan bagi mereka, kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh pulih dan sehat, berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati para dokter, para suster, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, agar semuanya Tuhan boleh perkenankan menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Dan saat ini Tuhan, vaksin sudah boleh ditemukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kiranya agar vaksin tersebut boleh berjalan dengan baik, berhasil dengan baik, sehingga dengan kekuasaan Engkau, dengan kehebatan Engkau Tuhan, kami percaya pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah, walaupun saat ini Tuhan kami belajar dari rumah secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan beri kepintaran bagi adik-adik klien kami sehingga mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik, dan pada akhirnya nanti mereka pun boleh berhasil mencapai setiap cita-cita mereka. Tuhan berkati akan Bapak Ibu guru yang di sekolah di saat ini Tuhan memberikan setiap materi-materi secara online. Tuhan berkati yang mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa syafaat kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga doa kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Kiranya kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik
siapkan uang yang dikasih mama papa, dimasukin ke dalam amplop yang nantinya titip mama papa, uang persembahannya dikasihkan ke gereja. Ya, kita mau nyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 262. Apabila kita suka cita. Silakan Kak Kris. Kita sekarang bangkit berdiri karena kita mau doa persembahan ya adik-adik. Iya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mempersembahkan apa yang kami punya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Salam sehat adik-adik. Jangan lupa ya, tiap hari kita rajin mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak agar adik-adik selalu sehat dan kuat. Jangan lupa makan makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan lain-lain. Susu boleh. Ya. Ya, kita sudah selesai ibadah impanya. Sebentar lagi kita akan akhiri ibadah impa ini. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita sudah beribadah impa, walaupun secara daring, tapi kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami anak-anak-Mu selalu ada dalam setiap harinya. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami percaya bahwa Tuhan juga selalu memberkati kami semua setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Kamu boleh serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, kita sudah selesai ibadah impanya. Adik-adik di rumah jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah impa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.